Orkestra. Selamat sore. Orkestra. Obrolan keren setia kawan. Politik secukupnya. Politik secukupnya perkawanan. Selamanya. Oke. Masih sama Bro Adi. Iya. Bu Adi. Kita kali ini kedatangan teman lama kita Kita dulu. Apa nih? Ngopinya di mana? Babelu. Babelu ini Babelu. Waduh. Babelu apa babenya? Ya. Nih kali ini kita ketemu kedatangan di markas Babelu di Orkes TV. Orkes TV. Sahabat lama, teman lama juga. Betul. Baru ketemu lagi juga. Baru ketemu lagi. Jadi sahabat orkestra, jadi kita mengumpulkan kawan-kawan yang tercecer. Terjajar karena apa? Satu kepentingan. Iya nggak jelas juga. Ini kopi siapa nih Mas? Oh, wah, luar biasa. Makanya salah Mata. Bartender. Kopi dulu untuk narasumber. Aduh. Terima kasih. Nah, siap. Luar biasa. Nih. Kita ngulik-ngulik sedikit ya. Kulit dikit. Oh, kulit dikit. iya. Kecil. Orangnya kecil maksudnya. Iya. Pengalamannya besar. Pengalamannya besar. Ya nggak? Kadang gue di belakang tuh sering ngobrol soal banyak hal. Banyak hal. Ada ngobrol soal alam semesta, ngobrol soal usaha. Ya nggak? Banyak banget. Langsung aja nih. Langsung. Dengan Bung siapa yang hadir di orkestra hari ini? Slow. Wah, man slow, man. Aji man slow. Kalau di kampung gue biasanya disebut Ariel kalau sama anak-anak kampungan gue itu kan Arielnya Mang Emen. Wah, gua dari baru ngomong nih. Apa jangan ada kakak? Man slow nih, man slow. Beda emak. Ini edisi agak santai dikit. Agak santai menjelang malam. Kulik-kulik aja. Kulik. Setelah Iya. kemarin kita ini ya, apa namanya, kejar-kejaran dengan banyak edisi. Edisi berikutnya segera tayang. Coba kita hadirkan kawan kita. Coba Mas Lo, Kemana aja, Bung? Kemana aja, Bung? Jadi gue mencari wahyu di dalam gua. Di dalam gua. Gua ketenangan. Gua enggak. Jadi ada beberapa kesibukan kemarin gitu kan, ya sebenarnya berhubungan dengan apa circle kita juga sebenarnya. Betul gitu. Cuma kita agak terjeda ya kan, karena kepentingannya agak berbeda nih. Gitu. Jadi apa namanya, buat orkestra tahu juga, Mas Loni Haji ini dia pernah sama gua bikin kursus, bro. Ya betul. Kursus bahasa Inggris. Namanya asik sih, namanya singkatnya Big. Bahasa Inggrisnya besar tuh, Big. Yoi, Big. Apa bro? Big bro. Big itu singkatan dari Bina Insan Gemilang. Bina. Big ternyata singkatan ya, kawan orkestra. Itu Bina Insan Gemilang. Gemilang. Jadi dia punya usaha untuk kursus bahasa Inggris. Ya, kursus bahasa Inggris. Big. Waktu itu kita sempat berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun yang lalu ya, sempat jalan kita. Murid asik bro, banyak. Jadi gue dapat pengalaman baru. Sebagai guru. Gue di situ lebih banyak ngegawangin manajemen. Oh, manajemen. Promosi ya. Strategi lah seperti biasa ya. Nah, ownernya beliau nih. Oh, ownernya Matslo. Alhamdulillah. Luar biasa. Man geserin dikit man. Kita santai aja nih. Dia waktu itu gue dapat pengalaman baru. Jadi berhubungan sama anak-anak murid dari mulai SD, SMP waktu itu ada 1-2. Nah, gue baru tahu juga bahwa di dunia pendidikan, guru itu gue baru ngebayangin gitu ya. Dulu kan gue sekolah juga tahu, teman baru ngebayangin ini. Iya, ini anak-anak kalau dia dapat guru yang bagus, bisa hasilnya pasti bagus nih. Ya. Jadi gue pantas bisa tahu orang tua tuh berlomba berpacu biar anaknya dapat pendidikan yang bagus. Karena ya lah ada duit bagus juga lah gitu lah, barang gitu kan. Nah, suka dukanya salah satu waktu itu
banyak cerita sih sebenarnya, bukan salah satu sih. Gue pengen Bung Adi sendiri nih, Aji sendiri nih cerita. Bicara ya Nah, tentang iya. pengalaman beliau ya. Jadi kita mulai dari apa nih? Dari pendidikan. Ada ide dulu dah, idenya gimana? Ide. Idenya basically gua memang punya pekerjaan. Awal gua lulus kuliah, dapat pekerjaan masuk di sebuah lembaga. Gitu. Jadi Lembaga apa non nih? formal, Lembaga khusus. pendidikan non formal. Ya. Jadi dasarnya dari situ gue berkecimpung di dunia pendidikan pada saat itu sekitar 10 tahun. Begitu. Jadi dari manajemen, terus dari SDM, ya kan, dari cara mengajar, gitu kan. Kita harus tahu juga karakter anak, dan kita masuk ke ruang kelasnya, gitu kan. Oh, seperti itu ya. Ya. Jadi mementornya itu si anak pada dasarnya anak itu tidak ada anak yang bodoh. Ya, jadi Catatan tuh. catatan ya. Catatan buat kawan orkestra. Terkecuali ada minusnya ya, ada kurangnya si anak ya. Mungkin dia itu idiot atau hyperaktif ya kan. Ada penanganan khusus ya. Kalau memang ada kendala dari lahir. Tapi kalau pada umumnya dasarnya anak umum gitu, tidak ada anak yang bodoh, ini catatan. Tidak ada anak yang bodoh dari lahir. Ketika normal, pasti semua rata-rata tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada Bang Adi. Iya. Begitu. Jadi ada beberapa karakter. Jadi ada anak yang sukanya mendengar. Oke, suka mendengar. Nah, sukanya kalau dia gurunya agak cempreng, dia agak jenuh, atau gurunya agak slow ngomongnya, dia pasti akan jenuh. Ya, itu tipe audio. Tapi kalau si gurunya suaranya merdu, lembut, kalau yang cewek cantik suaranya lembut, merdu, itu dia demen dia. Gitu, nggak mesti tampangnya cantik atau ganteng gitu. Tapi kalau tipe audio ini, anak ini kalau dia dengar si gurunya atau orang tuanya ngomongnya lembut, merdu, dia suka. Tapi kalau tipe audio diteriakin sama emaknya ya kan, makin nggak denger dia. Gitu, makin acuh. Berarti karakter-karakter anak Bung Aji sudah menguasai ya. Terus ada Itu ya. tipe kedua itu tipe visual. Visual itu kan berarti dia mengandalkan panca inderanya. Panca indera. Lebih dominan di panca inderanya. Dia suka yang dari postur tubuhnya yang bagus, yang perfeksionis. Kalau dia dapat guru atau orang tua itu yang pinter dandan, ya kan? Iya. Gitu. Kalau yang cowok yang necis ya. Perlente. Yang keren, dia suka gitu. Terus lihat keindahan visual itu biasanya begitu ya. Terus yang warna-warni dia lebih suka seperti itu. Nah, ada lagi tipe kinestetik. Tipe kinestetik ini biasanya anak-anak yang bangor. Kinestetik, kawan orkestra karakter anak. Kinestetik, Bung. Kinestetik. Apa tuh, Bung? Pengertiannya, Bung? Jadi gini, kadang salah mengartikan si guru nih. Anak kan kadang kalau dulu kita sekolah kan kayak kita sendiri ya. Iya. Naik meja. Bandel lah. Kan? Ya. Dulu dia lagi pasang angin. Jadi kinestetik. Gerane, Bro. Ya. Jadi kinestetik itu tipe yang nggak bisa diam gitu, ya kan? Gitu. Tapi bukan berarti dia nggak memperhatikan saat dia jalan itu, ternyata dia mendengarkan gitu. Ya. Tapi biasanya tipe kinestetik ini ada yang memang sudah cerdas dari bawaannya, begitu. Jadi kalau gurunya itu nggak bisa membaca tipe kinestetik ini, akan ketipu, disangkanya dia mengganggu yang lainnya, begitu. Jadi berarti rata-rata kalau tipe kinestetik itu lebih banyak cerdasnya gitu. Iya, dia lebih aktif gitu. Ini anak-anak aktif ini nggak bisa itu dibilangin nih lagi naik meja ya kan. Baru berapa menit dia akan ulangin lagi gitu. Dia nggak. Padahal itu bukan cuma bangor tapi cerdas. Sebenarnya cerdas. Begitu. Dan rata-rata yang di kemudian harinya yang orientasinya lebih berkembang itu anak-anak kinestetik kebanyakan. Begitu. Karena bentuk cara dia berpikir itu kreatif. Buat orkestra jadi ya maksudnya paling nggak ada ini baru lah ya, informasi. Ada pengetahuan baru ya gitu ya.
Bahwa ketika ngeliat anak tuh kadang-kadang orang anak bandel gini belum tentu dia bangor-bangor doang, tapi cerdas, karena cerdas dia makanya aktif gitu ya. Aktif. Nah, ini harus ketemu dengan partner ya. Guru orang yang tua mengerti, atau kakak atau saudara yang memahami karakter anak. Gitu. Jadi kalau anak yang suka mendengar itu biasanya nggak banyak bicara juga gitu. Tapi bukan berarti dia tidak memperhatikan atau tidak mendengarkan. Gitu. Yang visual juga seperti itu sama gitu kan. Tapi ada hal yang bikin si TikTok visual ini membosankan. Nah terus Bung sampai bisa akhirnya ketemu ide big tuh bagaimana? Gimana? Begitu filosofinya kan besar ya. Iya. Kalau dari apa? Besar, ini besar. 3 bulan bro, lahir. Kalau kita urai dari singkatannya, bina itu kan membina gitu kan, membimbing, gitu kan. Nah, insan itu kan apa? Manusia gitu kan. insan manusia. Ya. Nah, gemilang itu ini Apa tuh, Bung? Gemilang itu apa, Bung? gemilang ini saya ambil filosofi ini seperti apa? Mentari. Mentari ketika bersinar. bersinar. Menerangi sebuah kehidupan. Menerangi. Jadi gemilang di kemudian hari. Jadi orang besar lah ya. Jadi orang besar, jadi orang yang mampu bergunakan gitu ya. Nah sekarang Big gimana Bu? Mau dengan mau lanjutin lagi atau gimana Bu? Big masih berjalan. Oh iya, berjalan. ini ada part yang keputus sama gue, Bung Adi. Iya. Jadi karena ada beberapa kesibukan yang lain juga, kemarin kita akhirnya split bagi tugas. Jangan-jangan jenuh kali ini Mas Adi. Nggak jenuh juga sih, nggak. Kemarin memang ada urgenitas yang memang apa namanya akhirnya kita masih komunikasi, masih kita remote lah dari jauh lah gitu. Nah rencana kemarin ngobrol-ngobrol lagi gitu ke depan mau ada hal-hal yang baru di Big ya, mau ada hal baru ya di Big ya. Kita dari groomingnya, ya kan, grooming apa cara pengajaran, ya kan, memaintain SDM buat pengajar itu kan kita. Jadi gini, anak sekarang itu jenuh ya. Karena apa? Karena kita kalah dengan kepintaran teknologi ya. Atau kalau kita kenal sekarang itu AI ya kan. AI itu singkatannya apa Mas Andi ya? AI. Nah, coba disebutkan nih. Nih harus kata-kata mutiara Stevie Jobs, cintailah pekerjaan Anda. Ketika Anda mencintai, maka akan muncul yang namanya kasih sayang untuk sebuah pekerjaan sebenarnya. Dari hati, pekerjaan itu sebenarnya dari hati Mas Andi. Coba itu tadi disebutkan apa itu? Ya kan? Sudah lama nih kita tidak mengenal lagi dunia pendidikan. Aku udah jarang sekali update soal itu. Saya juga punya anak juga. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu teknologi buatan, kepintaran buatan. Teknologi kepintaran buatan. Yang dibuat oleh manusia juga. Nah, yang dikhawatirkan begini. Karena kalau kita buka handphone sekarang, kalau dulu kita kenal itu di sekolahan atau di satu lembaga pendidikan itu kita biasanya ada satu ruangan itu disebut perpustakaan. Oh iya, perpustakaan ya. Tapi pustakanya itu kan sudah ada silabusnya, udah ada standarnya, gitu. Kayak kita sesuai dengan subjek ya. Mata pelajaran di sekolahan ya, sejarah, matematika, ya kan, biologi, fisika, gitu kan. Nah, yang lebih mengerikan lagi sekarang itu dengan AI ini, gitu, orang dengan fungsi teknologis, contohnya handphone, ya kan, satu kali klik dalam satu hari atau dalam 1 jam, dia itu sudah satu orang itu bisa membuka sekitar 10 pustaka gitu. Ya, canggih teknologi ya. Kalau di perpustakaan ambil buka. Kalau zaman gue begitu loh. Ketika gue Pilih ke perpustakaan, gue bingung nih judulnya apa. Cari dulu. Cari dulu, pilih dulu. Lebih teknologi lebih maju. Ambil lebih cepat, lebih cepat dan yang membahayakan kalau nggak kekontrol itu kita kan punya memori juga agak terbatas ya. Betul. Gitu. Nggak secepat teknologi kan.
gitu, terbatas juga. Kalau kita nggak bisa membimbingnya, nggak bisa milah-milih, ini pustaka nih banyak yang masuk. Pustaka. Nah, dari teknologi ini, dari handphone ini, apalagi beberapa aplikasi gitu kan. Pustaka tuh bisa kita artikan informasi nggak? Informasi, Ya. informasi. Jadi informasi yang masuk itu terlalu banyak. Iya. Apalagi yang suka TikTok, kalau sekarang short video begitu ya. Iya, iya. Kayak di YouTube ada short ya. Ya, short video pendek, Video pendek. Kalau anak-anak dari masa-masa kemasan itu kan ya, dari umur berapa? Dari umur berapa, Bung? Masa kemasan anak itu, Bung? 5 tahun sampai Berapa? enggak. Sampai kelas 6 SD. Oh, kelas 6 SD. Itu masa-masa gemilang ya? Ya, masa-masa gemilang. Jadi kita harus kasih pengetahuan dasarnya dulu. Gitu. Kalau langsung kita ya ini nggak bisa nggak bisa ditentang juga ya. Sekarang ini kan rata-rata anak orang aja udah disediain. Udah ditontonin YouTube ya kan. Ya, ini serem nih. Serem. Jadi tingkat fokusnya itu berkurang anak sekarang ini. Jadi maksudnya informasi yang masuk random, ngaca, terus banyak. Jadi kadang-kadang dia anggapnya kadang-kadang bisa membahayakan buat si anak itu sendiri ya. Nah, ini itu membuat jadi lebih pintar atau lebih bodoh? Iya, cerdas ada, cuman dia pasif, tidak aktif. Oh, Jadi lebih banyak khayalan. karena gimana ya? Karena mungkin kayak kalau kita dihidangin sebuah makanan banyak tiba-tiba terus kita makan lahap banyak semua gitu kali ya. Jadi ngacak juga di perut atau gini rasanya. Betul. Kurang lebih begitu kali ya. Tapi begitulah. Oh, itu buat catatan buat orang tua sebenarnya ya udah banyak sih sebenarnya, mungkin sebagian tahu ya, tapi kita garis bawain juga gitu kenapanya gitu ya. Informasi itu ya harus, kalau memang untuk anak-anak ya harus ada yang bimbing lah ya. harus ada yang bimbing. Harus ada yang bimbing, orang tua, kakak atau saudara atau kawannya. Itu fenomena gimana tuh menurut? Misalnya gini kan, kadang nih gitu ya, punya anak nih, kita lagi ketemu dengan ini, terus anaknya agak rewel atau anaknya mau kayak tadi aktif ya mau apa, terus kadang-kadang biar simple kasih handphone. Ya, jadi pengalaman gue, Bung. Anak gue nangis nih, Bung, tiba-tiba. Gue kasih handphone, adanya YouTube. Anteng. Nah, itu ciri apa tuh, Bung? Mas Haji. Mas Haji kan lebih dalam kependidikan ya, melihat fenomena ini. Kalau saya simpel aja, Bung, anak nangis. Sekarang ini aja deh. Tiba-tiba saya kasih HP, dia buka YouTube, akses YouTube. Itu yang anak-anak. Terus dia diam, anteng dengan dunianya. Fenomena apa, Bung Haji nih? Seperti ini, ya, saya alami seperti Ya, itu. ini kan memang fenomena perkembangan zaman. Perkembangan zaman ya. Kan? Nah, ini tidak kita bisa pungkiri bahwa teknologi itu semakin minggu, semakin bulan, ya kan? Semakin tahun itu terus berkembang dia. Ya. Update terus kan. Apalagi kalau kita masuk ke tontonan ya, YouTube. Ini kan bentuk satu entertain ya. Entertain itu kan biasanya dibungkus sebaik mungkin kan, serapih mungkin, semenarik mungkin. Iya. Begitu. Sekarang kalau pilihannya yang sudah konten-konten yang banyak menarik di luar sana, ya kan, membuat konten yang menarik di luar sana untuk anak-anak, akan ada kelas-kelasnya kan. Nah, ada anak-anak, ada dewasa ya kan. Nah, ini tontonan yang lebih menarik, lebih asik gitu. Si individu itu lebih asik nonton tontonan yang ada di konten-konten ini, begitu, ketimbang kita face to face begini. Iya. Kemajuan zaman, kemajuan itu nggak bisa kita hindari. Itu yang secara nggak langsung membuat kemarin kan kalau nggak salah kan sempat bahas juga nih, sesuai sama di orkes sendiri, salah satu maro orkes gitu kan. Artinya kemarin kita bahas soal gotong royong gitu ya. Betul. Berarti kan saat tidak langsung interaksi antara people to people, manusia to manusia gitu kan. Nah, kan ini kan bukan fenomenanya, memang sekarang ini udah terdegradasi semua tuh gotong royong SB ke individualistik. Betul. Mungkin itu awalnya gara-gara sekarang nggak langsung kebiasaan itu ya, jadi ini tuh ya. Betul. Jadi ini dibilang mengerikan, ya mengerikan, dibilang ini kemajuan teknologi ya. Kemajuan juga. Cuman kalau tidak ada rem, ya kan,
bablas dah tuh ya. bablas ya kan gitu. Belum. Atau tidak bisa menyeimbangi dengan kemajuan teknologi ini sendiri. Iya, iya, iya. Ini sangat berbahaya. Gue jadi kebayang nih. Jadi kan Dibayangin seperti apa? kenapa sih sekarang individualistik DSP? Coba bayangin sekarang kayak yang kita obrolin tadi Iya. ya. Lo ngeliat YouTube lama-lama anak gitu ya, dari mulai anak-anak ngeliat dia terbiasa sendiri ngelihat informasi yang dapat banyak, dia happy, DSP diem. Ketika dia makin grow, makin bertumbuh, ya dia memang habitnya udah begitu. Jadi nggak ada lagi Betul. Nggak ada kehangatan begini. nih. kehangatan begini. Ada. Gitu. Nah ini yang itu saya khawatir ya. Apalagi saya basicnya pendidik gitu kan ya. Iya. Ya ada bentuk kekhawatiran gitu kan. Ngerinya orang itu nanti jadi apatis, tidak peduli. Tidak peduli dengan Secara fisik ya. secara fisik, dengan kawannya, dengan lingkungannya. Ya, setiap orang luntur, udah pasti. Iya betul. Kalau gue sih gini, Bung. Ya anak, lu gak gaul sama teman-teman, udah main. Kadang-kadang gue ngeliat HP, ada waktunya dia main HP. Harus dijeda, betul. Ada jedanya. Kalau saya lihat seperti itu. Biar dia bergaul. Betul. Mentalnya di mana nih? Ketemu anak-anak. Ya kadang-kadang kan agak berantem. Ya, ya. Berani. Nah, ini berani. kayak Bang Adi kan. Iya. Kayak Gimana, Bung? mentalnya kayak mental keras ya. Wah. Anak-anak sekarang ini serem banget. Iya, benar. Kita sekarang kalau lihat cowok itu banyak yang melambai. Tulang lunak. Begitu. Betul, Karena betul. ya tadi ada ada bentuk kemanjaan ya dari Ya, teknologi itu sendiri ya. itu. Gitu dari tontonannya ya kan. Ya. Gitu anak dari kecil ditontonin ya apalah gitu kan, joget-joget atau apa ya kan. Pemilihan itu dari awal. Dari awal. Pemilihan tontonan, pemilihan informasi. Informasi yang ditangkap itu harus dipilah makanya. Pilah. Jadi selaku kita orang dewasa ya kita sebaik mungkin ngejaga generasi kita lah. Begitu. Paling tidak gitu kan. Nah, itu kan jadi si kaum lelaki aja banyak yang melambai itu kan gimana itu kan? Gitu. Kayak itu teman yang di belakang ada yang melambai itu. Atau mentalnya yang melambai. Ya, jadi hormon kromosomnya ya. Kromosomnya itu jadi mengurang gitu kan ya. Oh. Iya. Ini Sebentar, Bung. Lanjut. dia ada pesan masuk. Nah, ini sama gara-gara teknologi juga. Kehangatan terjeda. Benar. Teknologi. Ada panggilan dulu ini. Luar biasa. Jeda nih. Jeda aja. Ngopi. Ngopi. Luar Luar biasa. Belo ya. Kita bahas anak, pendidikan dan pengawasan orang tua. Betul. Iya. Ya, Luar biasa. ya bukan mudah-mudahan sih, gue yakin dan gue seneng kalau kayak begini. Kenapa Orkes TV memberikan Edukasi. sumbangsi untuk informasi juga, gitu publik loh. ya. Itu Ini saya mau nanya nih, Bung Haji. Sebenarnya nih generasi anak-anak kita yang hari ini tumbuh dan berkembang itu generasi keberapa nih? Maksudnya ada X, Y, Z. Gue nggak ngerti nih. Ya. Coba penjelasannya nih biar Kalau sekarang ini juga karena gue kurang update nih. Mas disebut Adi. Gen Z ya. Gen Z. Apa tuh, Bung? Makna dari Gen Z itu? Bukan apa kalau Hatta Halilintar apa namanya? Iya. Ya Gen Z ya. Oh, Gen Z. Ya. Itu kan karena ini kan alfabet. Alfabet, ya. Makin berakhir. Apa sih makin akhir. Kan? Makin akhir. X, Y, Z. Gitu kan. Kalau kayak kita sih, Kita generasi keberapa, Bos? aduh gue lupa. Sebutannya yang ini deh apa sih baby boomer apa gitu ya? Baby boomers. Iya. Boomerang. Baby boomers terus Gen Y ya. Milenial, ya G, milenial apa gitu deh. Entar informasinya ada di situ. Nanti ya di bawah ini nanti dijelasin. Betul luar biasa ini. Nah, gua kan tadi kan ngomongin gini, Bung, kita ngomongin tadi kan pendidikan. Gua pengen ngasih dan ngulik juga bahwa Ya. sosok guru itu kan pribadinya juga macam-macam. Betul. Pengetahuannya juga macam-macam. Betul. Ya kan? Guru kayak gimana yang akan mengajar anak kita nantinya? Itu kan perlu juga kita tahu gitu kan. Padahal waktu gua sekolah nih, coba nyanyikan lagu guru, himne guru, ya kan? Gua hafal tuh. Nah, terus guru adalah pahlawan tanda jasa. Nah, saat ini
Gimana nih fenomena guru-guru yang mendidik anak-anak kita seperti apa, Bung Haji? Jadi yang memang pengalaman di dunia pendidikan. ya, Bagi. jadi kebanyakan dari kita itu dasar edukasinya itu by text, Oh, baik. by konteks, Baik. ya, tidak dengan praktek gitu ya. Jadi ya ini disayangkan, cuman mau gimana karena memang standar pendidikan kita begitu kan. Gitu. Kita nggak bisa protes juga ya, karena memang udah standarnya pendidikan kita begitu. Tapi saya lihat nih, Bung, ya, anak saya SMP. Ya, Tapi gurunya masih muda-muda banget, Bung. Nah, itu dari Bytex. Oh, Bytex. Itu Bytex, Bro. Apakah mereka sudah memang jenjangnya, kalau di guru itu kan kalau di lulusannya lulus belum sih gitu kan. SPD ya, ya kan. sekolah pendidikan, sarjana pendidikan ya. Ya, Iya. kalau untuk Islam SPDI. SPDI. Oh, itu harus S1 atau S2, Bung? S1. S1. Minimal S1 ya. S1. Oke, sahabat orkestra, menjadi guru minimal pendidikannya harus S1. Tapi saran saya jangan by text, jangan by konteks. Ya itu yang penting Bytex-nya. Oh, baik. Tadi kan menjawab pertanyaan Bung sebenarnya kan gurunya masih muda-muda gitu. Karena dia Bytex. Tidak ada pengalaman pribadi yang Experience-nya, gitu kan. pengalaman hidup pribadi yang bisa dijadikan menjadikan dia matang untuk mengajar, Bung. Iya, betul. Kayak gini nih, kita sebagai orang tua, Ya. kita ngasih tahu ke anak kita atau mendidik anak kita, Betul. karena kita punya pengalaman sebelumnya. Sebelumnya. Artinya kita sudah punya kematangan untuk memberitahu anak kita, mengajarin anak kita. Nah, kadang-kadang yang Bung tadi maksud, guru masih muda-muda gitu ya, dia bisa ngasih tahu, tapi karena dia belajar doang. Belajar. Teks itu. Iya. Tidak ada kematangan untuk. Iya. Jadi apa sih? Dan disayangkan ini, nggak tahu ini cara berpikir saya, tapi saya lihat pendidikan ini udah kayak satu jadi ranah pekerjaan gitu, bukan lagi Misi mulianya mulianya enggak ini. begitu. Ya itu disayangkan. Tapi mungkin ya berapa persen lah ya gitu kemungkinannya. Ya, ada lah yang begitu. Ada yang memang bertujuan mulia ya, ingin memintarkan generasi bangsa gitu. Iya. Nah, itu kenapa gua nanya dan kenapa ngobrol, supaya tahu juga gitu. Yang tadi sih sebenarnya poinnya sih, guru atau orang yang mengajari anak kita itu mesti punya pengalaman di situ dan pengetahuan nggak cuma by text. Betul. Ya kan sih, kita kan ngasih ke anak kita bimbingan atau diajar sama orang untuk mengajari gitu kan. Betul. Jadi ya tadi membimbing itu ya orang yang bisa, yang sudah pernah melakukan, atau orang yang sudah tahu konteksnya bagaimana kan begitu. Iya. Iya. Jadi ya membimbing anak ya dengan contoh kan. Iya. Jadi dia sudah melakukan sebelumnya kan begitu, si guru tersebut ya kan, tidak hanya by text-nya saja. Melakukan, merasakan atau punya hikmat kebijaksanaan untuk itu. Pancasila. Wah. Patuh. Nah, itu Ada pengalaman menarik, Bos. Boleh kita kulik ya di sini? boleh. Tadi ngulik juga. Gini, Bung Andi, saya bertanya, Bung Aji, aku pun bertanya, dan saya juga akan menjawab. Sebenarnya guru mata pelajaran yang paling danger di sekolah, gurunya siapa, mata pelajaran siapa? Untuk Bung Haji coba. Pengalaman pribadi ya, ketika kita kan mengalami masa-masa itu, gitu. Biar kita orkestra juga tahu bahwa pengalaman kita menjadi sebuah acuan juga untuk anak-anak kita ke depan. Jadi gue sendiri pernah ketemu guru yang dangerous ya. Nah, guru yang danger nih, Mas Haji. Guru dangerous itu guru matematika, itu masih ingat aja ya. Boleh disebutkan namanya siapa nih? Kali aja masih ingat. Kebetulan udah almarhum. Oh, udah almarhum. Pak Heri ya. Pak Heri, untuk kita doain ya. Kita doain. Udah guru-guru yang terbaik ya. Iya. Matematika. Guru matematika, tapi orangnya baik. Nah, kerennya lagi, dia itu kalau masuk kelas, ini waktu gue SMP ya. SMP. Pengalaman Ya. Nah, jadi Pak Heri ini kalau masuk kelas, dia nggak pernah bawa buku. Tidak pernah Pernah bawa buku. Tapi punya buku kan? Tapi dia masuk kelas nggak pernah bawa buku. Ya. Dari kelas kelas 7 sampai kelas
9, Ya. dia itu nggak pernah bawa buku. Wih. Dia cuma bawa pulpen sama kapur ya. Kapur, dulu pakai kapur dulu. Belum ada spidol, Belum, marker belum, tuh belum ada. Itu. Nah itu kerennya dia di situ, Ah. tapi danger juga. Iya. Danger. Tapi tujuannya mendidik lah Bung ya. Biar Tujuannya instan ya. mendidik. Ya, Mendidik. itu kerennya dia. Keren ya, keren. Nah terus guru yang buat bosen tuh guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita 5, kita kagak naik kelas. Nah, itu. Bener Iya, kita di Indonesia, di Indonesia. Gua soalnya pernah pengalaman juga seperti itu. Iya, tapi sama gue jelek sih. Yang paling membosankan bahasa Indonesia. Kenapa membosankan bahasa Indonesia? Karena Bu? banyak cerita. Hmm. Kayak tadi ya kan. Kita di satu kelas itu kan banyak nemuin karakter anak tuh macam-macam. Hmm. Audio, visual dan kinestetik. Kinestetik. Nah, jadi harus cerdas jadi seorang pengajar itu harus cerdas Nah. gitu. Jadi jangan pilih-pilih, jangan mentang-mentang si siswanya cantik, ganteng, wangi ya kan. Namanya di kelas kan ada yang boket. Iya. Burket. Ada yang apa namanya dekil ya. Iya. And the kuma. Iya. Jangan pilih. Itu udah lama banget udah gila di rumah. Kadang-kadang baju sekolah kita kagak diteris, Kak. Wah. Saking buru-buru. Cepet-cepetnya setrika jadi setrika. Jadi triska. Jadi Rizka. Jadi curcol. Iya. Jadi gitu. Jadi seorang pendidik itu harus cerdas. Jadi jangan pilih-pilih anak didiknya. Jangan diistimewakan ya. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih ya. Bagus itu. Begitu. Jadi harus tahu tadi 3 karakter tadi. Iya. Ya. Audio visual, Audio, visual dan kinestetik. Dan ini combine, biasanya ada combine ya. Si Combine. anak itu ada yang combine juga, ada audio, ada visual. Wah, dua Ada- karakter itu punya ya. Ada visual, ada kinestetik. Ya. Kalau kinestetik biasanya 3-3-nya ada. Audio juga, visual juga, kinestetik juga. Betul. Luar biasa jawaban dari Bung Aji. Bung Anton. Mata pelajaran yang agak-agak kalau kita danger nih kadang-kadang kita kagak masuk Aduh. Gua bolos dah. Karena danger gurunya sebelum kita masuk mental kita udah jatuh. Gue yang paling inget, bosen nggak pernah. Tapi yang gue paling inget, gue dulu pernah berantem sama guru olahraga. Nah, kenapa itu? Itu gue juga nggak tahu kenapa. Karena gini, gue Waktu main apa? Kan olahraga banyak ya kan? Guru olahraga cowok apa cewek nih? Cowok kalah ganteng atau kayak gitu? ngerti gue. Jadi gue waktu itu yang gue inget banget waktu gue SMA ya. Gue waktu itu minta sebelum tidak dalam pelajaran olahraga, gua ke ruang guru, gua mau ngomong apa dengan guru olahraganya, tiba-tiba dia marah-marah, terus ngajakin gua berantem. Gue jadi bingung, lah kenapa nih orang marah-marah berantem gitu kan? DJS. Bener deh. Akhirnya gue dipisah tuh sama kepala sekolah. Tapi lu tantangin kan? Tantangin lah, waktu itu kan masih murah. Berarti dia gentleman. Masih muda, gua tantangin. Nah itu rame satu sekolah sampai akhirnya kepala sekolah misahin. Nah kebetulan kepala sekolahnya cewek. Iya. Kebetulan dekat sama gua, dekat maksudnya sering komunikasi. Jadi dia tahu gue, dan dia tahu gurunya juga lah pasti ya. Iya. Nah, Berarti dipanggil guru BP juga ya masuk. Di mediasi ya. iya. Orang tua dipanggil nggak orang tua? Enggak. Oh enggak. Aman. Nah, lu dong. Kalau gue waktu zaman gue di SMA negeri ya, gue paling danger nih, gue paling dari kelas 2 karena di sekolah gue ada penjurusan. Kelas 1 itu semua mata pelajaran, kelas 2 mulai tuh matematikanya paling banyak, 9 jam, 10 jam. Apalagi ada fisika, ada kimia, iya kan? Itu SMA umum bos. Pas gua kelas 3, merdeka, gua masuk IPS bos. Ikatan pelajar santai. Nah tapi dalam sejarah gue bro, boleh ditanyakan ya, Adi Sofi Anjar, guru yang paling danger gua kimia. SMA mana sih? SMA-nya mana? SMU 63 Jakarta Selatan bos. Gua paling pokoknya di 63 itu gua udah rata-rata udah interview semua. Ya kan, itu guru yang paling danger kimia bro. Oh, kimia. Bukan apa-apa ya, ibunya seorang perempuan ya agak kecil, tapi kalau udah masuk karakternya masuk tuh mempengaruhi anak-anak. Soalnya ada pengalaman temen gue maju ke kerjain soal lama tuh, wah agak bisa akhirnya nengok ke belakang bro,
dilempar bola gitu. Waduh. Itu gua ngeliat, wah temen gua aja digituin, apalagi abjad gua Adi. Waduh. Di absen itu gua nomor pertama. Iya. Wah, yang ada gua lagi. Itu rasa-rasanya kalau gua doa dalam hati gua, jangan masuk nih guru. Wah, kayak begitu, Bro. Saking gue wah, gue danger dah. Gue kalau ketemu dia danger dah. Wah, ya, itu pengalaman gue. Nah, yang paling pelajaran yang gue sukai sejarah. Sejarah. Boleh dites ya di SMA gue. Gue sejarah 9 lah. Wah, gue makan tuh sejarah ya kan. Ya karena gue suka membaca, Bos. Suka sejarah. Kalau kata Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali lupa sejarah. Ya. Pengalaman pribadi. Berarti lu suka membaca, suka menggambar, tidak sombong dan pandai berhitung. Gua kalau berhitung kurang, tapi kalau bicara duit, Maksudnya. Jadi buat alumni sama 63 Jakarta. 63 Jakarta. Pokoknya yang danger tuh udah Iya. guru kimia ada Yang tuh. sempat nonton kalau yang masih ada utang sama dia, lagi aja. Lihat ini di bawah ada nomornya. Gua rata-rata dulu begitu, Bro. Namanya kita ngegeng ya dulu namanya sekolah. Emang gua akui ya, masa paling ini di SMA. Betul. Kita pacaran. Terus nih jujur, Bro ya, gua kalau ke kantin, Bro, Utang. kadang-kadang gua ngutang. Tahu-tahu kagak bayar tuh, ada banyak yang makan. Iya. Itu pengalaman tuh. Gua nggak banget dah ya kan masa-masa itu. Bang Adi, kan Iya, Pak. guru yang yang mungkin kesan baik tuh ya. Ya. Dulu Bung Adi siapa kira-kira? Kalau untuk guru ya yang membuat gua semangat ya, ya kalau gua sampai berdebat pula, guru yang membuat gue semangat gue Memotivasi. ya itu pasti guru sejarah. Siapa tuh? Masih ingat? Ya, guru sejarah gue masih ingat namanya Bapak Harun Al-Rashid. Ya, Pak, sehat semua Pak ya. Apalagi hari ini 63 Jakarta akan reuni akbar. Tanggal 27 besok ya. Kayaknya sih gitu. Cuman gue nggak hadir. Besok ini Mei. Iya, cuman gue nggak hadir, Bung. Kenapa? Kegiatan gue banyak. Enggak. Itu masih takut sama guru kimianya. Itu gue sejarah, Bro. Iya, Dia iya, motivasi gue kalau sejarah. Gue sampai berdebat. Sejarah banyak yang dibengkok-bengkokkan, Pak. Ya kan. Waktu itu gue menentang. Ya kan. Wah, karena di kurikulum sesuai SOP. Ya, sesuai Ya SOP. udah kamu baca aja sesuai ini aja. Ya udahlah. Ya kadang-kadang seperti itu. Oke. Ya itu pengalaman pribadi. Oke, Bung, sebelum kita tutup nih, gue nanya satu aja. Iya. Ke depan Big bagaimana, Bung? Big sesuai dengan namanya Big ya harus besar. Nah, kita dukung. Kita dukung ya, Big. Dan cita-cita dari Big sendiri itu umumnya, tapi Ya. pada dasarnya Ya. ini akan benar-benar ditanamkan Ya. di Big sendiri, kan ingin mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Amin. Kita doain Ya. generasi kita menjadi generasi emas ya. Sebelum kita tutup seperti biasa, Bung. Ya. Kita Tetap di sini. Ya, kita membumikan lagi nilai Pancasila. Pancasila. Coba dari Bung Haji lah. Dari Bung Haji. Narasumber kita lah. Masih apa ya Pancasila? Sila satu, Bung. Sila satu. Sila satu. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. 2, kemanusiaan Ya. yang adil dan beradab. 3, 4 gua ada. Ya. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Kelima. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita semangat. Terima kasih. Terima kasih Bung Haji Nanti. telah menyempatkan diri sebagai narasumber di orkestra obrolan keren setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Hello, my name is Harjuna. I learn English in Big. I live in Tanggang. I learn English in Big. Pinang ikan gembira. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon.
Good evening. Good evening. Good night. Good night. Goodbye. Goodbye. Good luck. Good luck. See you. See you. Thank you. Thank you. You welcome. You're welcome. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Untuk penonton orkes obrolan keren setiap kawan, ya, untuk yang berminat mau private atau mau kursus, bisa hubungi nomor di deskripsi di bawah ini. Dan yang berikutnya, untuk kalian yang ingin memajukan pendidikan di wilayahnya atau di Indonesia, ya, khususnya saya ingin menawarkan bisnis pendidikannya, ya, non formal, ya, bidik, ya, secara manajemen dan pengolahannya, atau mau merubah nama sesuai yayasan yang kalian punya, kalian bisa langsung hubungi nomor di bawah ini sesuai di deskripsi, dan dukung terus program orkes. Ya, jangan lupa like, pencet loncengnya, dan subscribe. Oke, thank you.